Cuma ada satu yang gue penasaran banget sama satu tempat nih. Apa tuh? Entah kemana, entah ke sekolah, kuliah, kerja, bla bla bla. Ada lampu merah, berhenti. Sorry to say, mental kuliahnya belum hilang. 321 podcast Verdoma. Uhuy. Sebelumnya apa kabar? Sehat. Mantap. Iyalah mantap. Sehat bro. Sehat. Mantap. Memperkenalkan, gue di sini bernama Dufi. Di sini ada yang punya channel. Halo. Namanya Fian, dan di sini ada Irfan. Halo. Oke. Nih kan kita baru kelar namanya Idul Fitri ya. Maaf lahir batin buat semua para penonton channel Fian dan Bos. Nah, ini gue sedikit mau nanya aja, introduction aja nanti biar nggak terlalu kelamaan. Katanya sih dia kemarin udah bikin trailer, katanya ala-ala podcast. Kita coba nih untuk ala-ala podcast. Nah, kebetulan gue di sini sebagai hostnya, namanya host mah bawel pasti ya, ya kan ya. Oke. Jadi nanya sedikit gimana nih Lebaran kalian berdua tuh kemana aja sih? Kalau gue jujur, gue kemarin emang balik kampung. Kampungnya istri gue gitu. Kalau mulai dari Bung Fian gimana nih punya channel lu? Saya di rumah saja. Oh di rumah aja, nggak kemana-mana? Iya, cuma menghabiskan kue Lebaran. Oh masih kalau bahaya nih, berarti kalau rumah gue bisa dihabisin dengan Lebaran. Pokoknya bahaya kalau saya udah Lebaran di tempat Anda. Mantap. Oke, untuk Bung Irfan gimana dengan acara Lebarannya? Tahun ini sih sebenarnya niatnya pengen pulang. Oke. Ada sedikit kendala jadinya nggak jadi. Oh gitu. Oke, langsung aja nih. Sesi kali ini akan namanya banyak pertanyaan dari para subscriber dan para komentar dari channelnya Fian dan Bos. Yuk kita bacain satu-satu yuk. Apa saja sih pertanyaan dari teman-teman atau para penikmat sejarahnya ya Fian dan Bos. Ada yang gua ingat dari channelnya Fian dan Bos itu. Nah, ada satu slogan yang bikin gue terngiang yang sampai sekarang, yaitu adalah takut. Nah, itu juga nanti kita bahas tuh. Ada yang nanya kan ada satu segmen namanya takut. Nah, kita bahas di situ. Itu apa? Oke, baik. Langsung aja nih pertanyaannya. Banyak juga ya. Berarti penonton sangat antusias nih juga nih. Antusias. Baik, ada pertanyaan pertama dari Rin Orin. Dari Rin Norin. Pertanyaan yang pertama adalah apa sih alasan channel ini dibuat gitu. Langsung Bung Fian jawab, silakan. Mau jawab jujur apa bohong? Ya, kalau netizen kan maunya jujur ya, Bung Irfan ya. Iya, pastinya. Pastinya. Ini, kenapa alasan gue buat channel ini? Karena awalnya gue ngeliat youtuber lain itu waktu itu ya, itu kan penghasilannya wow gitu kan. Nah, gue juga pengen tuh waktu itu di tahun 2000, mulai kepikiran itu 2018, ya kan. Cuma baru pertama konten itu 2019. Awal berangkatnya dari situ aja, ngeliat, waduh penghasilan youtuber tuh gitu ya, gitu. Awalnya dari situ dan kebetulan gue senang sejarah. Ya udah, akhirnya terbentuklah channel Fian dan Bos ini gitu. Jadi konten-konten gue yang bertemakan sejarah kayak gitu. Jadi kayak nyalurin hobi sih jatuhnya kayak gitu. Oke. Jadi selain untuk mengisi kesukaan diri Bung Fian terhadap sejarah, juga akhirnya dijadikan konten ya. Iya, dijadikan konten. Mudah-mudahan setiap konten yang saya sajikan itu bisa bermanfaat. Amin. Itu jawabannya. Mantap. Jadi untuk mungkin Mbak Rilin kali ya dipanggil ya. Mungkin buat Mbak Rilin atau jadi semoga lega atas pertanyaan yang dia jawab dari Bung Fian. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua aja kali ya. Karena saking banyak sampai gue pribadi sampai nyekrol gitu loh pertanyaan. Nah, Oke, pertanyaan kedua pakai bahasa Inggris. Hello, will the channel be covering place outside of Jakarta in the future? Atau dari Banda Nera. Mungkin nih mantap nih. Gila. Gue kebetulan tahu nih Ibu Caroline ini. Beliau tinggalnya di Singapura. Iya betul, Bu Caroline. Singapura. Mantap. Thank you Bu Caroline. Very much Bu Caroline for your question for Bung Fian and Bung Irfan. This is the question will be answered in Bung Fian. Oke, langsung
maybe you answer this question from Bu Karolin. Nah, jadi gini, sebelumnya nilai bahasa Inggris saya itu jelek dari awal, dari Ya, masa saya sama-sama. itu jelek. Nggak apa-apa. Jadi mungkin Bung Irfan bisa mengartikan. Oh iya benar. Mungkin Bung Irfan bisa bantu untuk translator. Iya, dari karena movie. nilai bahasa Inggris saya dari SD juga udah jelek banget. Jadi bisa ya meningkat Bung saat ini ya. Untuk iya Nah, ya benar Pak, saya kurang paham kalau bahasa Inggris sih. Tapi Kira-kira apa-apa. pertanyaannya apa tuh artinya tuh? Nah, jadi yang Bu Karolin pertanyakan itu adalah apakah Bung Fian nanti akan berkonten di luar Jakarta. Oh. Nah, ya contoh kayak misalkan di Pulau Sumatera atau kalau pulau kan terlalu besar ya mungkin bisa aja di Surabaya atau di Medan atau di tempat-tempat sejarah yang Belanda dulu apa ya nggak Belanda pokoknya sejarah apapun ya. Iya. Dari setiap konten ini kan memang apa gua nih kebanyakan kan di sekitaran Jabodetabek aja ya. Tapi ada beberapa video yang gue di luar Jabodetabek, kayak contoh yang terakhir kan ada episode Semarang yang ada 4 lokasi di Semarang di sana. Nah, berhubung ada pertanyaan harapan mungkin ya Bu Karolin, semoga saya bisa berkonten di luar Jakarta lagi gitu. Semoga aja. Saya emang pengennya itu kan masih banyak benteng-benteng yang cakep-cakep tuh di luar Jakarta yang masih banyak sekali lokasi gitu. Cuma ada satu yang gue penasaran banget sama satu tempat nih. Apa tuh Bung? Lokasinya Perang Bubat. Perang Bubat. Tuh, antara kerajaan Sunda sama Majapahit itu kan ada di Jawa Timur sana ya. Nah, saya pengen banget di mana sih sebetulnya lokasi Perang Bubat ini. Gitu. Mudah-mudahan saya bisa ke sana. Amin. Pasti yang jelas netizen penasaran dengan Perang Bubat tersebut kan. Nah, mungkin nanti nextnya doain aja yang tadi saya bilang di support channelnya agar Bung Fian bisa traveling seluruh Indonesia untuk membuka dan menceritakan sejarah-sejarah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, oke, langsung kita simak aja pertanyaan dari Bu Karolin. Kembali ke Bung Irfan, mungkin Bung Irfan bisa melakukan translator tadi sudah ya. Ya mungkin bisa langsung dijawab aja sama Bung Fian. Udah tadi. Oh iya udah maaf. Maaf Bu Norton, ya namanya juga sudah malam. Iya. Kadang kalau kurang kopi ya, biasanya host itu agak error. Dan yang sorry dipotong. Dan yang perlu kalian tahu ini sudah jam jam 2 pagi, guys. Bayangin kalian jam 2 pagi kita disuruh sistemnya jawab. Dan nanti saya yakin pasti kalian akan bertanya kenapa jam 2 pagi kalian syuting ya? Karena memang bisanya jam segini. Betul, karena kita bertiga bisa bertemu di jam segini. Oke, lanjut ya. Oke, pertanyaan kedua sudah selesai dan satu. Sekarang pertanyaan ketiga, tapi pertanyaan ketiga dari saya boleh nggak Bu? Oh boleh. Oke. Jadi begini, ini kan tadi kita sempat ngebahas namanya Itaku. Nah, pasti ada silsilahnya dalam arti kenapa kata-kata takut itu bisa terlanturkan ke netizen. Gitu, atau ke para penontonnya Fian dan Bos di channel ini. Nah, pertanyaan dari gua nih buat para Bung Irfan dan Bung Fian, kenapa sih ada kata-kata takut? Apakah di channel ini itu ada hal-hal tanda kutip kita bilang seram, horor, mistis, atau memang itu hanya sebagai kata-kata biasa dalam kalau kita bilang ibarat kata bahasa ini yel ya dalam sebuah jargon. Iya, jargon lah bahasa ininya kan, bahasa aglonya. Malum saya kan bukan YouTuber jadi nggak tahu. Jadi host dadakan gitu kan guys. Nah, saya mau denger dong dari Bung Fian dan Bung Irfan. Ini maksudnya ada kejadian apa selama konten gitu atau gimana? Mungkin bisa aja ketika lagi ya kita nggak tahu ya namanya di behind the scene ya atau ketika lagi recording, ada suara apa tuh? Ada orang jalan atau gimana. Nah itu kan yang tahu kan kalian karena kalian yang sering konten dan lebih banyak Bung Fian kan yang sering konten di tempat-tempat yang memang menurut orang itaku gitu. Oke, silakan. Jadi gini, di channel Fian dan Bos ini ada yang namanya segmen Ih Takut. Sengaja saya bikin segmen Ih Takut itu, saya lebih condongnya bertujuan untuk ngasih tahu ke kalian bahwa tempat yang terbengkalai, bahkan banyak yang orang bilang tempat sejarah itu angker,
serem karena memang ada kejadian-kejadian di masa yang lampau gitu kan. Masyarakat sekitar juga banyak yang bilang museum itu angker, padahal itu kan museum ya. Harusnya kan untuk tempat edukasi gitu. Tapi lebih banyak orang bilang kok angker gitu kan. Jadi yang museum masih aktif aja dibilang angker, apalagi peninggalan sejarah, gedung-gedung bersejarah itu yang kosong. Bayangin gimana masyarakat sekitar tuh mindsetnya angker. Nah, saya coba untuk ngasih tahu bahwa tempat seperti itu tuh angker itu ada di mindset kalian sendiri gitu loh. Oke, jadi sebenarnya mindset angker itu kembali lagi ke kalian. Apa kalian menerapkan, misalkan para penonton nih, ya contoh lah kecil kan, ketika kalian ke toilet buang air kecil ya, kita bilang toilet aja ya. Terus kalian kayak lagi buang air kecil gitu, ngeliat atas, aduh seakan-akan ada yang ngintip ya. Karena sebenarnya itu dari sugesti dari orang tersebut aja ya. Iya, gitu. Suara-suara itu mah ya wajar, karena gue pribadi ya, gue meyakini makhluk lain itu memang ada, diciptakan Tuhan juga berdampingan dengan kita. Ya tapi kitanya sendiri sebagai manusia yang derajatnya lebih tinggi, ya kita ngapain takut sama mereka gitu kan. Kayak waktu gue sama Irfan ke gudang VOC itu kan, nah flashback lagi tuh, kita nemuin apa tuh di sana. Bener. Lebih awal-awal pas masuk ke dalam, emang kelihatannya angker banget gitu. Karena emang jarang, nggak keurus lah gitu kan tempatnya. Jadi banyak debu-debu, kotoran, dan nggak ada lampu cahaya masuk sekalipun gitu kan. Tapi anehnya di satu titik di gedung itu, di lantai 2 tepatnya, itu gua ngerasa kayak gua pengen di sini, nyaman gitu. Ketarik ya suasana ya. Oh ya, gua sempet nonton video mereka berdua kolaps di gudang VOC ya. Nah, dan di lantai 2-nya memang kalau kalian pernah nonton, lebih baik nonton dulu di channel ini. Kalian cari videonya, ada kok, tenang aja. Nah, gue mungkin di posisi Bung Irfan atau Bung Fian ketika gue sebagai netizen untuk menonton video kalian. Nah, kalau Bung Irfan jawab katanya ketarik. Nah, kalau gue berpikir dengan keadaan seperti itu, kayaknya asik buat ngopi sore gitu. Betul banget sih. Itu dia. Iya benar. Sebelum gua sama Irfan kita konten di sana, sebelumnya saya tuh pernah datang ke sana berapa tahun yang kebelakang gitu sebelum sama Irfan. Saya bahkan sempat ngambil foto, sengaja tuh gua ngambil foto, mau ngasih tahu gitu, ini gudang yang terbengkalai yang bersejarah ini tuh buat foto Instagramable tuh cakep loh gitu kan. Ya cuma sayang nggak diurus, nggak keurus lah gitu. Ya mudah-mudahan gudang itu ya ada titik terang gitu ya. Intinya kembali ke sugesti kalian, ketika main kalian membuat serem, pasti mungkin akan serem, tapi kalau ya biasa aja, ya suasananya akan asik. Slogan takut, mau denger nih, kenapa tuh? Itu kayak waktu zaman, ya mungkin kita kan pasti pernah zaman anak kecil ya, gitu kan. Anak kecil, kalau namanya anak kecil kalau datang ke tempat yang menurut dia agak serem kan, mama takut gitu. Nah akhirnya zaman dulu gitu. Akhirnya ya keluar gitu kan, takut gitu, kayak sebutan anak kecil aja gitu kalau takut ke satu tempat gitu kan, takut gitu kan. Nah kalau yang ada gininya itu saya adopsi dari channel sebelah. Pokoknya channel pendaki gunung lah gitu. Nah ya, jadi itu sebenarnya cuman bisa dibilang karena anak zaman yang menduga mah takut gitu kan, takut mah gitu kan. Berarti itu sebenarnya di luar kepala ya, tiba-tiba spontan ya kali ya. Berarti Bung Irfan juga kalau itu ikutan takut tidak? Oh ikutan takut. Berarti takut Bung Irfan lebih lucu daripada yang punya channelnya. Bercanda guys. Oke, kita lanjut aja ya, biar nggak sampai pagi nih nanti nih. Dari Agatha Neno, pertanyaannya adalah rekomendasi literasi sejarah yang oke dari buku atau situs web itu apa sih? Oke. Mungkin bisa di-share. Oke. Yang paling saya sering pakai itu kalau buku-buku ya, saya rekomendasiin buku-buku dari terbitan Komunitas Bambu. Gitu, karena di sana banyak banget sejarah yang tidak diajarkan di sekolah, tapi kita dapat dari buku-buku Komunitas Bambu. Gitu. Kayak contoh yang pernah gua kasih tahu ke lu,
kehidupan Menir dan Noni Belanda di zaman itu gimana, itu kan nggak ada di buku pelajaran gitu. Itu kalau dari buku saya rekomendasi dari komunitas Bagu. Kalau dari situs web ada, saya suka baca dari Historia, Tirto, sama ada satu situs web tuh serbasejarah.wordpress. Jadi situs itu tadi ada 3, yang pertama Tirto, yang kedua ada di sejarah serbasejarah WordPress, yang satu lagi ada Historia. di Historia. Ya mungkin bisa nanti di deskripsi bisa nanti bisa aja kali ya. Kalau Irfan kalau lagi lu iseng baca sejarah gitu, lu bisanya dari mana? Situs web atau buku gitu? Iya. Dari kebanyakan sih dari konten-konten orang juga ya. Oh gitu. Kebanyakan dari FYP, misalnya sejarah benteng ini, atau kan sejarah pemakaman ini, atau sejarah yang lainnya. Oke, berarti bisa dibilang Bung Irfan lebih mencari sejarah itu di sosial media atau dari platform internet lainnya. Oke. Ya memang beda-beda sih ya, guys ya, untuk belajar kita mau belajar sejarah itu kan nggak dari satu sumber. Nggak dari buku sejarah sekolah saja, tapi bisa dari perpustakaan Indonesia. Untuk tempat fisik bisa dari internet, contohnya YouTube seperti channel Lavian Denbos, bisa juga, atau mungkin ya banyak sih beberapa channel juga yang ngebahas tentang sejarah negara kita. Kita juga harus ingat NKRI harga mati. Itu dia. Oke, itu lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari Nazwa Sifasan. Sadar tadi perempuan semua yang nanya ya, luar biasa ya. Kalau gue lihat di YouTube Studio kan ada data statistik umur tuh, memang peringkat kedua itu masih usia SMA sampai kuliahan. Mantap. Saya beri kelas buat ini ya, Bung Irfan ya, buat para penonton. Kembali lagi ke pertanyaan dari Mbak Nazwa yang tadi saya bilang, apa sih sejarawan favorit dan kenapa gitu? Maksudnya sejarah, mungkin maksudnya si Mbak Nazwa ini sejarawan favorit Bang Fian itu siapa dan kenapa milih dia gitu? Sejarawan favorit di antara sekian banyak sejarawan terkenal yang ada di Indonesia, yang saya favoritkan itu cuma satu, Pak Asep Kambali. Kenapa saya memfavoritkan beliau? Karena setiap beliau menyampaikan sejarah tuh membangkitkan nasionalisme kita gitu. Kayak gitu. Jadi Pak Asep Kambali ini kan yang gua tahu ya, basicnya kan guru sejarah gitu kan. Jadi setiap beliau kasih penyampaian sejarah beliau itu pasti setiap kalimatnya itu membangkitkan jiwa nasionalisme kita, kayak gitu. Yang satu lagi nih, betul. Pak Asep Kambali ini kan sering diundang jadi ibaratnya guru tamu gitu ya. Nah, yang paling saya suka dari beliau ini lebih ngena ke generasi yang muda ya. Jadi mulai dari usia SD, SMP, nah beliau itu udah terjun tuh ke situ untuk ngasih penyampaian sejarah yang relate dengan kehidupan anak kecil, tapi disematkan jiwa nasionalisme berdasarkan sejarah yang udah terjadi, yang sudah diperjuangkan sama pahlawan-pahlawan kita, supaya ditanamkan jiwa nasionalisme, cinta tanah air untuk masa depan bangsa Indonesia ini. Itu salurnya sama Pak Asep. Nah, sudah dijawab kan Mbak Nazwa alasannya siapa dan kenapa, yaitu karena Pak Asep Kambali ini bisa membakar semangat jiwa-jiwa anak yang generasi muda ya, untuk sampai tingkat mungkin anak SMA juga ya. Iya. Bapak itu juga mengajar SMA. Iya. Beliau sekolah ya. Sekolah ya. Oke, baik. Semoga terjawab ya Mas ya. Ada nih dari Maria Anggita Simarata. Dia kalau yang ini gue kenal kan. Dia request katanya. Ada panggilan khusus buat dia katanya. Gitu, apa itu? Ya udah lu tanya aja dulu. Oke. Mbak Maria mohon ditunggu dia ada khusus katanya. Ini kayaknya pakai telur sepertinya. Oke. Pertanyaan adalah, apa yang pengen disampaikan Om Fian sebagai kreator sejarah melalui channel ini, terutama untuk generasi muda? Apa gitu?
Jadi buat Noni Maria yang satu ini ya. Noni nggak tuh, Yesus. Aduh, jadi kan kayak apa menghalunya tuh gue menirnya dia noninya gitu. Iya gitu. Oke, jawab ya. Silakan. Yang mau saya sampaikan adalah terutama ke generasi muda nih ya. Saya udah nggak mengharapkan lagi kalian itu lebih menyukai pelajaran sejarah gitu. Nggak, karena apa? Yang penting kalian mengetahui aja sejarahnya itu secara umum, yang paling mendasar aja itu aja udah cukup buat saya pribadi ya. Nah sekarang yang paling saya harapkan itu yang akan saya sampaikan ini, jadilah pahlawan sehari-hari untuk mengisi kemerdekaan negara kita yang sudah diperjuangkan dengan keringat dan darah. Dengan cara apa? Ya gampang. Kalian pergi naik motor entah kemana, entah ke sekolah, kuliah, kerja, bla bla bla, ada lampu merah, berhenti, itu kamu udah jadi pahlawan. Oh, menaati aturan ya? Iya, kayak gitu. Oke. Udah jadi pahlawan aja dalam kehidupan sehari-hari, itu udah berkontribusi buat negara kok. Kayak gitu. Itu yang mau saya sampaikan untuk para yang orang-orang atas gitu ya. Kalau sudah ada yang bayar pajak ya tolong dikelola dengan baik. Gitu. Siap. Mungkin kalau dari sudut pandang Bung Irfan gimana? Iya. Ada tambahan gimana nih? Kalau dari menurut saya, ini opini saya aja ya. Jadi saya kan ngelihatnya kita tuh masih jarang banget, mungkin merasa kayak asing, apalagi sama sejarah kita sendiri. Nah, jadi mungkin saya berharapnya banyak dari penonton-penonton kita ini jadi semakin tahu, jadi semakin memahami apa sih itu rasa nasionalisme, apa itu perjuangan, yang terpenting itu perjuangan. Jadi apa yang sudah dilakukan sama pendahulu kita itu nggak akan sia-sia. Mantap sekali dari Bang Irfan. Jadi kita bisa menghargai para pejuang kita yang rela menumpahkan darah untuk sang merah putih Indonesia. Walau bagaimanapun kita tetap harus memperjuangkan kemerdekaan ini. Bahkan sampai sekarang pun ya, walaupun kelihatan sudah merdeka dan kita sudah aman, dan kita tetap rasa nasionalisme kita yang seperti tadi gue bilang ke Bung Fian dan Bung Irfan bahwa pelajaran sejarah itu penting. Kembali lagi penting ya, itu penting. Ya guys ya. Jadi kalian yang habis nonton channel ini gak suka, tiba-tiba wah sejarah apa yang mau gue baca ya? Mantap. Nah, ya itu ya, paling nggak pengetahuan yang paling dasar dari sejarah itu saya harap sih ya kalian harus tahu gitu kan, yang paling dasar aja. Karena gue pernah tuh di Museum Bahari gue ketemu sama anak kecil, iseng-iseng tuh gue tanya Indonesia merdeka tahun berapa ya, dia jawab nggak tahu. Itu jadi apa, saya mau bilang apa ya, kayak kalian tuh harus ngerti sejarah bla 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 bla, kayaknya di zaman sekarang nggak bisa. Iya, kalau mau dipaksain seperti itu juga kayaknya agak susah. Yang penting sekarang garis besarnya aja dulu, dari sejarah bangsa kita ini harus tahu aja dulu gitu. Oke. Makanya kan yang tadi saya bilang paling tidak dasarnya aja. Iya, dasarnya kemerdekaan Indonesia, presiden pertama kita, wakil presiden. Nah itu. Ya, jadi nggak usah terlalu jauh. Paling tidak sedikit kita tahu, nanti akan lama-lama mencari tahunya akan banyak. Iya betul. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena menurut saya awalnya nggak ngerti. Ketika saya mencari tahu, saya akan menjadi ngerti apa maksudnya dengan itu. Itu mungkin betul. Oke. Sip. Biar terlalu larut malam nih, kita lanjut lagi pertanyaan. Oke nih, ada pertanyaan dari Mikaela. Menurut Abang Pian, pandangan sejarah untuk zaman sekarang itu kayak gimana sih? Ya ini mah pendapat saya aja ya. Itu kalau di pelajaran sejarah di zaman sekarang tuh agak menurun, bukan agak menurun, gitu kan, menurun banget. Karena apa? Di pelajaran SD ya, itu pelajaran sejarah SD itu dihapus, dihapus. Ya, jadi mulai belajar sejarah tuh yang dasarnya itu mulai SMP, gitu.
terus lanjut lagi tingkat SMA dan selanjutnya bla bla bla. Nah, dari tingkat yang paling dasarnya aja itu pelajaran sejarah untuk kurikulum yang sekarang ya itu udah dihapus. Jadi untuk menanamkan nilai nasionalisme dari sejarah itu tergantung dari guru SD-nya gitu kan, improvisasi guru SD-nya kayak gitu. Maksudnya ke PPKN sih gitu. Cuma sejarahnya ini udah gue lihat-lihat nih di buku pelajaran SD itu emang udah nggak ada kayak gitu. Jadi untuk tingkat SD harus improvisasi dari gurunya gitu untuk menyampaikan dari sejarah untuk kemajuan bangsa kayak gitu, menanamkan nilai nasionalismenya di situ. Jadi tergantung guru SD-nya kayak gitu ya. Sangat disayangkan aja sih dari usia SD kok tidak ditanamkan pengetahuan sejarah yang dasarnya itu yang tadi saya bilang sebelumnya kayak gitu. Jadi yang agak kelabakan adalah guru sejarah SMP lagi SMA. Pasti kelabakan. Nah, oke, mantap Bung Fian. Nah, itu menurut dari cerita sudut pandang Bung Fian ya. Kalau dari Bung Irfan gimana nih? Saya pengen tahu nih, netizen juga pasti pengen tahu dong biar knowledge kita semua kebagi gitu dari Bung Irfan. Monggo silakan. Kalau menurut saya, setiap dari kita itu akan menjadi sejarah, walaupun untuk diri sendiri. Kenapa bisa begitu, Bung Irfan? Di hari tua nanti kita akan menceritakan sejarah hidup kita melalui apa, perjuangan hidup kita seperti apa. Nah, itu bisa jadi salah satu cara untuk membangkitkan generasi selanjutnya. Bagaimana cara kita berjuang. Oh iya, itu benar. inti dari sejarah. Betul. Kenapa saya bilang itu dan saya sangat setuju? Karena begini, itu adalah hal kecil. Iya. Ketika nanti generasi muda dan generasi selanjutnya dia mendapatkan cerita dari kakeknya, neneknya, ataupun dari orang tuanya sendiri, pasti dia akan mencari tahu kehidupan di zaman masa lampau itu seperti apa sih, dan ada siapa aja di zaman dulu. Dan pertama kali Indonesia dibangun bahkan sampai terjadinya kenapa negara kita bisa dijajah. Makanya Bung Irfan menceritakan cerita sejarah dalam kehidupan kita di masa lalu. Ya mungkin selanjutnya bisa juga sih dia dapat cerita neneknya. Contoh kayak saya pernah diceritain nenek saya bahwa dulu kakeknya nenek itu adalah pejuang kemerdekaan. Saya kan tidak tahu, dan ternyata dari situ saya tumbuh rasa nasionalisme ya. Tumbuhnya saya pernah berkalangan di keluarga yang menumpahkan darah untuk Indonesia. Nah, disitulah poinnya. Oke, terima kasih Bung Irfan, mantap juga nih Bung Bian. Intinya yang disampaikan Bung Irfan itu untuk pembelajaran generasi selanjutnya, untuk kehidupan lebih baik. Betul. Ini ada satu pertanyaan, tapi sebelum saya melanjutkan, boleh nggak saya bertanya lagi nih? Boleh. Ini dari saya loh, ntar tenang dibacain kok dari teman-teman sebagian. Ada waktu itu saya lihat konten di mana belajar sekolah kedokteran nih ya, kalau nggak salah Stofia. Kalau kalian belum nonton, mungkin kalian bisa klik profilnya channel Bung Fian, kalian cari Stofia. Nah, pertanyaan dari saya ini, ketika kalian berdua syuting di sejarah Stofia tersebut, apa sih ilmu yang kalian dapat di situ? Maksudnya gini, ilmu ketika kalian di situ apa aja yang bisa kalian dapat? Gua pun ketika ngelihat lu berdua di situ seakan-akan lu menjadi bagian dari mahasiswa pribumi di sekolah Stofia. Nah di situ cuman kan katanya cuman orang yang bisa masuk itu dulu orang-orang yang terpilih ya, yang cerdas ya katanya ya. Dan gue di situ merasa wah nggak kebayang dulu sekolahnya itu susah apa. Zaman dimana zamannya Hindia Belanda sekolah itu susah seperti apa. Bahkan kita mau SD aja kayaknya berat banget di sana kalau benar-benar dari kalangan yang bukan priai ya. Oke, menurut saya mau nanya dari sisi Bung Irfan. Menurut Bung Irfan yang tadi saya bilang,
apakah Bung Irfan merasa di situ ada nilai-nilai poin-poin penting seperti kayak mendapatkan bahwa ilmu dokter itu mahal atau pembelajaran dokter itu ternyata susah. Ini kan banyak ya teman-teman mungkin yang ambil fakultas kedokteran lulusnya bisa lebih dari 4 tahun atau biayanya juga mahal. Nah, mungkin selama Bung Irfan dan Bung Fian konten di sekolah Stovia itu gimana tuh? Nah, kayak dari zaman dulu aja, kayak seakan-akan masuk kita balik ke tahun dulu gitu. Monggo. Betul. Jadi betul apa yang Bung Rufi katakan, kita ini ingin mencoba bagaimana sih kalau kita jadi mahasiswa pada zaman itu. Jadi kita ingin menjiwai kayak begini susahnya jadi mahasiswa pada zaman itu, begini perjuangannya, begini kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Oke. Makanya Bung Irfan sudah menjelaskan. Jadi ya buat teman-teman yang masih kuliah dan yang masih mau menjalankan gelar sarjana sampai S3 mungkin lebih baik difokuskan ya, karena memang pembelajaran itu sangatlah tidaklah mudah. Kenapa kita bilang? Karena perlunya pembelajaran itu kan harus fokus. Apalagi di zaman, bayangin kalau kita hidup di zaman Belanda. Apakah kalian bisa fokus? Nah, belum tentu. Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang Belanda juga. Apalagi di masa itu kita masih suka perang ya. Iya, betul. Nah, itu dari sudut pandang Bung Irfan. Bagaimana sudut pandang Bung Fian? Teman-teman juga mau dengar dong. Masa hostnya bukan host. Masa yang punya channelnya nggak boleh ini sih, nggak boleh. Tanya. Silakan. Kalau dari gue pribadi ya, silakan. Pas gue sama Irfan nonton di sana, kita kan memang berperan sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan kedokteran di zaman Belanda, ya. Yang gue ambil dari situ adalah kesempatan emas buat para pribumi, ya, untuk mengenyam pendidikan sampai setinggi itu, gitu kan. Itu kan setara dengan dokter ya, bukan sebetulnya sih jatuhnya waktu dulu tuh mantri aja, kayak masih di bawah dokter gitu kan. Cuma pada zaman itu tuh udah tersohor banget ya, udah terhormat banget kali ya, kayak gitu. Itu adalah kesempatan emas buat para pribumi di zaman itu untuk mengenyam pendidikan, untuk intelektualnya naik ya, sampai akhirnya para lulusan Stovia ini ada beberapa yang bangkit kesadarannya, kesadaran nasionalnya itu bangkit dari sekolah kedokteran itu, sampai lahirlah Budi Utomo. Gitu. Jadi bisa dibilang dari kesempatan emas yang diberikan oleh pemerintah kolonial pada saat itu untuk pribumi, untuk sekolah, akhirnya intelektual kita naik, ya kan, kesadaran nasionalisme kita juga timbul, gitu. Akhirnya berjuang lewat diplomasi kayak gitu, sampai akhirnya perjuangan itu terus berlanjut. Akhirnya kita merdeka tuh tahun 45, walaupun Belanda baru ngakuin secara penuh tahun 49. Paling enggak itulah tonggak awal kesadaran nasionalisme, pergerakan nasional untuk lepas dari penjajahan. Itu salah satu trigger terbesarnya, batu loncatan terbesarnya dari situ, dari Stovia itu. Oke, jadi teman-teman yang di rumah, barusan Bung Fian cerita ke gue bahwa ya itu yang kalian dengar, batu loncatan tonggak pertama bahwa intelektual generasi di masa kolonial Belanda mencapai kemerdekaan itu tumbuh naik dan pesat ya. Dimulai dari kedokteran, karena di masa penjajahan Belanda, setahu yang saya baca dan saya mengikuti channelnya Bung Fian, gue tuh berpikir kayaknya dokter masih susah ya dulu ya. Sampai mungkin ada penyakit yang belum diketahui, mungkin dokter kita yang ada di Indonesia yang awal tahun penjajahan itu mungkin belum mengerti cara untuk penyembuhannya gimana, dan kalau bahasa Inggrisnya cure-nya juga belum ada mungkin ya. Mungkin sudah ada di Eropa atau di mana ya, tapi untuk di Indonesia sendiri pun belum terbuat lah. Itu kesempatan emas banget itu.
Dan lulusan Stovia itu gue yakin banyak yang terlibat di perang revolusi gitu kan. Jadi pejuang kita perang nih, ada yang kena tembak, ya kan? Para dokter-dokter inilah yang ngobatin. Akhirnya pejuang-pejuang kita bisa ngerahin lagi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Walaupun kalau udah ya misalkan kalau udah kena tembak kan ya agak-agak pincang, tapi ya paling nggak masih bisa nembak yang pakai organ tubuh yang lain gitu. Karena gue yakin semangat juang para pejuang kita nih udah bisa diragukan gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan dari para pecinta channel Vian Den Bosch ya. Mungkin ada dua lagi kali ya. Dua lagi kali ya. Oke. Ada pertanyaan dari Zak Abdi. Iya. Apakah ini sebenarnya sih bukan pertanyaan lebih ke sejarahnya, tapi ke lebih pribadi Bung Vian ya. Oke, apakah namanya Novian dipanggil Vian? Apakah yang lain? Monggo. Oke. Oh, mungkin ini bisa juga dijawab kayak ini Vian Den Bosch nih dapat ilhamnya dari mana gitu ya. Kayak gitu mungkin ya. Mungkin. Oke. Nama asli Alfian, ya kan? Panggilannya itu kan gue Vian ya, pakai V gitu. Padahal kan kalau di akte itu pakai F, Alfian pakai F. Nah tapi gue lebih seringnya tuh kalau entah di WA atau apa pakai V, gitu kan Vian. Nah waktu itu tahun 2018 gue main ke Ngawi, Benteng Van Den Bosch, ya kan. Di situ pas mau masuk pintu gerbang nih, bokap gue nyuruh berhenti dulu katanya gitu. Oke, gue berhentiin mobil, suruh foto gerbangnya. Coba kamu fotoin itu gitu kan, nanti kirim. Oke, set gue foto karena ada tulisan gede tuh Van Den Bosch. Nah gue kan Vian ya. Ini kalau bikin channel Vian keren, Vian Den Bosch gitu kan. Jadi berarti ada unsur buat channel ini cikal bakalnya dari situ juga. Dari situ. Dari benteng itu. Dari benteng itu ternyata kawan-kawan. Kan Van kan. Iya. Gue tambahin huruf itu sesuai panggilan gue. Vian Den Bosch gitu. Iya. Lucu juga ya Bung Irfan ya. Maksudnya awalnya dari ke tempat sejarah, ke benteng tersebut tiba-tiba bilang Vian Den Bosch. Oke. Unik. Sangat sangat interested juga ya. Oke, ini dari Airin Mega Utami. Pertanyaan adalah tujuan tiap segmen di channel ini itu apa sih? Oke, tujuan ya. Kan ada beberapa segmen di situ, tapi tujuannya itu satu. Saya itu menyampaikan yang sejarah yang paling dasarnya aja dulu. Gitu kan, sesuai dengan linear kayak yang tadi gue bilang itu loh bro, yang paling enggak sejarah yang dasarnya aja dulu kalian tuh harus tahu gitu. Siapa tahu dari kisah-kisah sejarah yang gue sampaikan itu kan, tuh mulai tertarik ya kan, dari yang dasar-dasarnya dulu mulai tertarik, terus mulai ya bersyukur kalau ada yang mau mendalami gitu. Itu sih tujuannya. Kalau yang segmen takut tadi kan udah. Iya. Kalau mau dibahas lagi takut makin takut saya. Karena makin malam pertanyaan makin serem biasanya. Gitu. Jadi terjawab buat dari Airin Mega Utami. Ternyata ada pertanyaan yang masuk satu lagi ke saya. Untuk boleh dibacakan. Di sini tanpa nama, tidak ada namanya. Ada yang nanya, Bang Vian, kapan video dubbing lagi Bang? Terus video dubbing yang di IG semua kemana? Video yang dubbing di IG itu seingat saya yang dubbing para sejarawan dulu ya. Bukan, pahlawan revolusi. Oh iya, sorry, pahlawan revolusi. Ya. To the point aja ya. To the point aja, belum nggak namanya juga, jadi saya nggak tahu ini mau bilang apa. Jadi buat yang kalian nonton deh ya. Oke, lanjut. Sepertinya tidak akan saya buat lagi dubbing untuk konten yang di IG. Karena saya fokusnya di sini, di YouTube ini dengan konten-konten yang saya buat di channel ini. Saya sepertinya tidak akan membuat lagi. Terus kemana tadi? Kemana postingan yang di IG yang di Instagram? Yang foto berbicara itu ya saya arsipkan. Karena apa? Di sana kan jadi konten di IG sama YouTube itu sebetulnya beda. Walaupun sama-sama sejarah. Jadi
nggak match antara konten yang di IG sama yang di YouTube tuh nggak match gitu kan. Nah, gua pengennya tuh setelah ke belakang ini ya, pengennya tuh match antara konten di IG sama YouTube gitu. Makanya gua arsipin semua yang foto-foto berbicara itu. Oke. Gitu. Nah, jadi sudah terjawab ya teman-teman ya. Oke, sebelum pertanyaan terakhir nih, ada yang mau disampaikan dari Bung Irfan perihal sejarah, maksudnya sejarah di Indonesia untuk kedepannya, atau mungkin buat channel Bung Fian bagaimana sih ke depan lebih majunya itu. Monggo Bung Irfan. Jadi ini pertanyaan dikhususkan ya untuk channelnya Fian dan Bos. Jangan yang susah-susah. Ini sebenarnya agak spoiler juga sih sebenarnya pertanyaannya. Kayak sebenarnya channel ini ada fokusnya nggak sih untuk misalkan kayak membahas sejarah Belanda aja, atau sejarah Jepang, atau sejarah Indonesia aja, atau mungkin bisa digabungkan atau kayak gitu. Oke. Kalau berbicara fokus ya, di setiap konten itu memang lebih gua fokusin ke sejarah kolonial Belanda. Karena apa? Salah satu faktornya Belanda ini kan yang paling lama menjajah di negara Indonesia. Jadi gua lebih agak fokusnya ke sana. Beberapa mungkin ada kerajaan, ada yang peninggalan Jepang mungkin, itu tetap akan gue garap, tapi memang lebih akan banyaknya itu masa kolonial Belanda gitu. Setiap periode sejarah kan pasti ada pelajaran yang bisa kita petik kayak gitu. Udah ketemu. Sebenarnya komen aja coba. Oke. Ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin tadi terima kasih Bung Irfan ya atas jawaban untuk kedepannya buat Fian dan Bos. Ada pertanyaan dari It's by Cover Me. Pertanyaannya adalah, Bang Fian, alasan suka tokoh untuk dari si tokoh menir Belanda Van den Bosch itu apa sih alasannya? Terus atau Van den Bosch di sini aja sebagai ikon dari channel ini aja? Monggo dijawab. Oke. Mungkin ini jawaban nyambung sama pertanyaan yang tadi itu ya, yang nama asli ya. Nama asli gitu. Ini nyambung nih. Jawabannya jadi berarti dilanjutin ya jawabannya. Oke, silakan. Oke. Alasan suka sama Gubernur Jenderal Van den Bosch sebetulnya nggak suka. Kenapa begitu? Kenapa gue adopsi di channel ini? Biar ngasih tahu ke kalian kalau Van den Bosch itu kan terkenal sistem tanam paksanya, ya kan? Itu masih ngefek loh sampai sekarang. Mental kulinya itu masih terasa, masih dipraktekkan sama orang-orang Indonesia. Gitu. Contoh, kalau bingung nih, di sistem tanam paksa itu kan para pribumi yang punya lahan, itu lahannya sebagian besar harus ditanami beberapa tanaman yang laku dijual untuk keuntungan Belanda. Nah, itu dikasih target tuh sama si Van den Bosch ini, gitu, melalui bawahan-bawahannya. Ujung-ujungnya kan untuk ngisi kas negara Belanda kan, gitu, untuk kekayaan negara Belanda juga. Nah, itu akhirnya ngebentuk mental kuli bangsa Indonesia. Itu sampai sekarang. Karena apa? Si petani-petani ini, ya kan, dia itu nggak mikirin kesejahteraannya sendiri, karena harus memenuhi target si pemerintah kolonial Belanda. Dia mau ngelawan juga nggak bisa, gitu. Sampai sekarang masih terjadi. Akhirnya terbentuk mental kuli itu kan, sampai sekarang masih di negara kita ini. Ya sorry to say, mental kulinya belum hilang kayak gitu. Jadi kenapa saya masukin, jadi saya adopsi ke channel ini, Van den Bosch ini, ya saya berusaha ngasih tahu kalau Van den Bosch ini mental kulinya itu jangan dipakai lagi gitu. Efek mental kulinya tuh jangan dipakai lagi gitu kan. Negara kita ini udah merdeka gitu kan, mental kulinya nih belum merdeka gitu. Oke, udah denger kan dari yang
punya channelnya dari Bufian. Nah, baik. bahwa yang bertangkap adalah mental kulinya itu memang benar sampai sekarang itu masih ngefek dan berasa. Dan mungkin Bung Irfan juga merasakan mental kuli itu masih ada di kalangan kita ya. Sampai saat ini. Jadi apa yang simpelnya mental kulinya itu yang masih terasa, yang masih gue lihat ya, orang Indonesia masih nggak bisa lepas dari ketergantungan bangsa lain. Itu apa-apa ngutang dulu sorry to say. Ngutang dulu. Oke, ya kalau ngomong ngutang dulu kadang saya juga suka minjem dulu. Oke, just kid, jangan terlalu serius, buat bercanda aja. Oke, semua pertanyaan dari para penonton dan para netizen, terutama buat para yang subscribe channelnya Vian dan Bos, buat para join channelnya, terima kasih banyak, hatur nuhun, Terima kasih atas semua pertanyaannya. Terima kasih, thank you very much from outside in Indonesia, from any country. Terima kasih banget udah ngasih pertanyaan juga. Dan buat yang nonton, ada pepatah mengatakan jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya, yang artinya kita tidak boleh melupakan sejarah. Oke, terima kasih buat Bung Vian udah menjawab semua pertanyaan. Bung Irfan, terima kasih ya. Kalau gitu kita pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Ingat, oke para penonton, terima kasih, selamat malam. Oke, bye bye. Terakhir satu lagi, Tahu.